Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Istiqomah dengan NIM 2111420031 dari Prodi Sastra Indonesia, Konsentrasi Linguistik 2020. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai problematika pembinaan mutu bahasa Indonesia pada ragam jurnalistik. Yang pertama adalah latar belakang. Dewasa ini, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai berbagai macam peristiwa yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Pemerolehan informasi tersebut mereka dapatkan melalui media massa, misalnya melalui media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Media massa sebagai sumber informasi terkini yang aktual dan faktual dari berbagai kejadian dan ide-ide masa depan manusia menjadi bukti bahwa media massa berperan sangat penting bagi pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam media massa, baik cetak maupun digital, adalah bahasa ragam jurnalistik. Suroso dalam Merliana dan Puryanto pada tahun 2009 menjelaskan bahwa bahasa jurnalistik merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia selain ragam ilmiah, ragam bisnis, ragam filosofik, dan ragam sastra. Pada bahasa jurnalistik yang digunakan pada media massa harus memperhatikan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, pada media cetak yang beredar sekarang ini masih banyak yang mengabaikan adanya kaidah bahasa Indonesia ragam jurnalistik yang baik dan benar. Dalam hal ini, peran redaktur sangat dibutuhkan dalam mengolah bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya makna yang ada tidak berubah. Kemudian, pembahasan yang akan saya sampaikan adalah 1. Penyimpangan bahasa Indonesia ragam jurnalistik, dan yang kedua adalah pembinaan dan pengembangan mutu bahasa Indonesia ragam jurnalistik. Yang pertama adalah penyimpangan bahasa Indonesia ragam jurnalistik. 1. Penyimpangan ejaan dan tanda baca klerikal. Kesalahan ini seringkali dijumpai pada media cetak maupun media digital. Kesalahan ejaan sering terjadi dalam penulisan kata. Misalnya, Jumat ditulis jum dengan tanda baca koma di atas kemudian at. Khawatir ditulis kuatir. Jadwal ditulis jadwal, sinkron ditulis sinkron, dan lain sebagainya. Kesalahan tanda baca dijumpai pada penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda hubung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesalahan gramatikal. Kesalahan gramatikal ini terjadi pada 3 situasi. Yang pertama ada kesalahan pemenggalan. Kesalahan pemenggalan ini disebabkan oleh pemenggalan bahasa Indonesia yang masih menggunakan program komputer yang menggunakan bahasa Inggris. Namun, hal tersebut sudah bisa diantisipasi dengan program pemenggalan bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah penyimpangan morfologis. Penyimpangan morfologis ini sering dijumpai pada pemakaian kata kerja tidak baku dengan penghilangan afiks. Tidak hanya afiks, penyimpangan ini juga sering dijumpai pada frase atau kelompok kata. Misalnya pada judul berita, polisi tembak mati 5 perampok nasabah bank. Israel tembak pesawat mata-mata. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan sintaksis. Kesalahan ini disebabkan oleh adanya logika yang kurang bagus. Misalnya, kerajinan Kasongan banyak diekspor hasilnya ke Amerika Serikat. Judul berita tersebut seharusnya diganti menjadi hasil kerajinan desa Kasongan banyak diekspor ke Amerika Serikat. Penyimpangan yang ketiga adalah penyimpangan semantik. Penyimpangan ini seringkali dilakukan dengan alasan kesopanan dan untuk meminimalkan dampak pemberitaan. Kosakata yang berbau sarkasme atau yang mengandung unsur kekerasan diganti dengan alasan untuk menghindari timbulnya pertikaian antar kedua belah pihak yang diberitakan. Berikut merupakan contoh adanya penyimpangan makna atau semantik dengan alasan kesopanan. Yang pertama ada penyesuaian tarif BBM merupakan kebijakan pemerintah yang tidak populis.
Pemakaian kata penyesuaian tarif tidak dapat dimaknai dari makna lugas saja, tetapi harus dilihat juga dari makna kias yang mengandung eufemisme dengan alasan untuk kesopanan. Contoh yang kedua adalah banyak mahasiswa diamankan karena mengganggu kestabilan pemerintah. Penyimpangan yang keempat adalah penyimpangan dari aspek kewacanaan. Penyimpangan ini dapat dilihat dari makna bahasa yang berkaitan dengan aktivitas dan sistem-sistem di luar bahasa. Bahasa jurnalistik ialah teks wacana dari bentuk pemakaian bahasa yang diatur oleh sistem sosial budaya. Pemakaian bahasa dalam jurnalistik dengan makna yang terselubung sama saja memberikan informasi yang tidak akurat, tidak disampaikan secara terbuka, tetapi dibungkus oleh tuturan yang diperhalus, kemudian diwajarkan. Pemberitaan yang semacam itu berasal dari pandangan dan pendapat yang berbeda dari masing-masing media, yang kemudian menjadikan isi berita tidak lagi realistis dan membuat bingung para pembaca. Pembahasan yang kedua adalah pembinaan dan pengembangan mutu bahasa Indonesia ragam jurnalistik. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ragam jurnalistik ini bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia ragam jurnalistik demi meningkatkan mutu, sikap, dan dorongan penggunaan bahasa agar dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya sebagai ragam jurnalistik. Upaya untuk melakukan pembinaan sangat efektif menggunakan media digital serta media cetak. Menggunakan media digital seperti laman berita online dan media cetak seperti surat kabar dikatakan efektif karena keduanya merupakan media yang paling murah dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat akan cenderung mudah terpengaruh dan selanjutnya akan meniru penggunaan bahasa pada apa yang mereka baca dengan cara mengaplikasikannya dalam berkomunikasi sehari-hari. Diperlukan upaya yang terencana dan sistematis dari pihak media massa, baik digital maupun cetak, atau yaitu seorang redaktur bahasa, untuk secara sadar menghindari penyimpangan-penyimpangan bahasa Indonesia, ragam jurnalistik dari kaidah-kaidah yang telah ada. Hal tersebut diupayakan agar terwujudnya peningkatan mutu tulisan dan bahasa ragam jurnalistik. Dengan adanya pemaparan mengenai penyimpangan bahasa pada ragam jurnalistik ini, diharapkan masyarakat, terutama para penulis berita atau redaktur, untuk lebih memperhatikan kaidah kebahasaan pada ragam jurnalistik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.